Oke, kita mulai dengan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Roma pasal 8. Mari kita baca ayat 18 sampai ayat 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Mari kita baca secara silih berganti. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 30 bersama-sama, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Tuh pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, betapa kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau begitu baik memberikan kami waktu kembali bahkan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, berikanlah kami pengertian, bahkan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati pikiran kami, agar kami Tuhan bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mendengar adanya kelas bedah di malam ini, namun dalam kemalasan dan kekerasan hati menolak untuk bergabung belajar kebenaran firman. Engkau ketuk pintu hati mereka dan sadarkan mereka Tuhan betapa mereka membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa pelanggaran kami. Sekiranya kami Tuhan boleh layak datang untuk belajar dan mengerti akan kebenaran. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadi tadi kita baca dalam Roma 8 ayat 28 khususnya. Di sini dikatakan kepada kita tentang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita lanjutkan studi kita malam hari ini dengan 7 kehendak Allah yang sudah kita mulai minggu lalu dalam pendahuluannya. Dan hari ini kita akan lihat bersama-sama ke-7 kehendak Allah kalau sempat, kalau tidak beberapa dari 7 hal dari kehendak Allah. Masih catatan minggu lalu ya, masih menggunakan yang minggu lalu, karena yang barusan itu kayaknya sudah agak-agak melewati beberapa halaman. Oke, jadi masih di catatan yang minggu lalu. Saya share bagi kita di sini. Oke. Jadi kita sudah lihat 7 kehendak Allah dalam gereja. Ada satu buku yang ditulis oleh almarhum Pendeta Timothy Tow yang berjudul The Clock of the Sevenfold Will of God, dan itu adalah buku yang menceritakan atau menjelaskan ke-7 kehendak Allah. Dan ini adalah cara kita untuk pertama mengerti kehendak Allah, dan kedua bagaimana kita mencari tahu kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita berada dalam sebuah persimpangan, belok kiri atau belok kanan, ya ini selalu kita hadapi, baik itu dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan sosial, dalam melanjutkan kehidupan, dan detailnya mungkin dalam memilih mana pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan, mana kuliah, mana kampus yang sesuai dengan firman Tuhan, mana pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah persimpangan-persimpangan yang selalu kita hadapi dalam hidup. Nah, ketika kita menghadapi persimpangan-persimpangan ini, bagaimana kita bisa tahu dengan pasti mana kehendak Tuhan? Dan ke-7 kehendak Allah ini akan membantu kita untuk mengevaluasi, menilai mana kehendak Allah. Saya berharap kita bisa belajar banyak dari ke-7 kehendak Allah ini, sehingga dalam hidup kita itu selalu bisa menemukan dan tahu kehendak Allah dalam hidup kita dan hidup di dalamnya. Nah, hal yang pertama ketika kita berbicara tentang kehendak Allah adalah kehendak Allah yang bersifat ketetapan. Yang pertama adalah ketetapan. Ketetapan. Dan ini adalah berbicara tentang, kalau kita mau bilang remote. Remote itu adalah, kalau kita mengatakan ada satu pribadi yang mengatur dari jauh, yang mengatur segala sesuatunya. Dan ini adalah dasar yang harus kita pahami. Dan ini sebenarnya adalah sebuah misteri dalam hal kalau kita mau berkata, kalau kita mau mengerti secara keseluruhan. Kehendak Allah yang satu ini bukanlah untuk kita pahami secara sepenuhnya, tetapi hanya untuk kita sadari bahwa ada kehendak-kehendak Allah yang sudah menjadi ketetapan-ketetapannya. Artinya Allah begitu mau agar semua orang sadar bahwa bagaimanapun mereka bisa melakukan hal, merencanakan segala sesuatu, Allah tetap ada dan mengatur segala sesuatunya. Kayak tadi dikatakan Roma 8 ayat 28, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, melainkan di sini segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa Tuhan bekerja dan mengatur segala sesuatunya. Kalau dalam pengakuan iman Westminster di sini dalam bab 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan tentang ketetapan Allah yang kekal, dan ini adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah dan bersifat kekal karena sudah ditetapkan sebelum dunia bahkan dijadikan. Allah sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan menetapkan segala sesuatunya terjadi dengan rencana kehendaknya sendiri yang maha berhikmat dan maha kudus.
Ini harus kita tahu bahwa ketetapan Allah itu berhikmat, berarti bijaksana. Kalau dibilang bijaksana berarti segala sesuatu yang baik, yang adil, yang berguna, semua di sana. Dan kemudian kudus, berarti segala sesuatu yang bukan dosa. Ketetapan Allah adalah segala sesuatu yang baik, yang adil, dan kudus, tidak berdosa. Secara bebas, artinya sesuka hatinya, dia yang putuskan, dan tidak dapat berubah. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan tidak dapat berubah. Nah, kita sudah pelajari tentang karakter Allah, sifat Allah, yaitu dia tidak berubah. Demikian juga dengan ketetapannya. Minggu lalu saya ilustrasikan bahwa ketika kita pun mengalami satu perubahan, itu bukan karena rencana Allah yang berubah, tapi kita yang merasa perubahan itu sehingga kita berpikir bahwa Tuhan berubah. Bukan Tuhan berubah, tetapi memang begitulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Okay? Makanya jangan masuk ke dalam satu jeratan iblis yang sering sekali membuat orang Kristen itu terjebak, yaitu terjebak dalam tanda kutip kebetulan. Terjebak dalam kebetulan. Nah, kita tidak percaya dengan yang namanya kebetulan, tapi secara manusia kita pikir itu adalah sebuah kebetulan, walaupun itu adalah kita katakan, kita tahu adalah rencana daripada Allah. Apa yang saya maksudkan? Contohnya, ketika ada seorang hamba Tuhan atau seorang Kristen sedang pergi ke rumah seseorang yang sedang sakit. Lalu ketika dia berdoa bagi yang sakit sembuh. Mungkin tidak instan, 1 hari 2 hari setelah dia kunjungi, yang sakit sembuh. Lalu dia mulai berpikir, wah, ini namanya kuasa doa. Jadi menjadi dogma jadinya. Kalau kamu berdoa, kalau kamu sakit, saya berdoa bagi kamu, kamu sembuh. Makanya sekarang kesaksian menjadi nomor 1 dalam gereja, karena kesaksian bisa menjadi dogma. Nah, ini hal yang tidak benar. Kalau misalnya ada perubahan terjadi dalam seseorang, itu bukan karena kamu mengubah rencana Tuhan, bukan. Tapi memang rencana Tuhan seperti itu. Rencana Tuhan adalah orang ini akan sakit. Rencana Tuhan adalah kamu diutus Tuhan untuk berdoa bagi dia. Rencana Tuhan adalah ketika kamu berdoa bagi dia, dia sembuh. Itu bagian dari rencana Tuhan. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan kamu punya kuasa. Tuhan tidak pernah berubah. Doa tidak pernah mengubah Tuhan. Berhenti untuk percaya dan mengatakan bahwa doa mengubah segala sesuatu, bahkan mengubah Tuhan. Kalau guru saya selalu bilang, doa itu bukan mengubah Tuhan, bukan mengubah rencana Tuhan, bukan mengubah segala sesuatu. Doa itu mengubah kita. Ya, kita yang diubahkan. Antara kita ditolong oleh Tuhan atau kita berserah kepada rencananya Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia sakit, dia berdoa. Ketika dia berdoa, apa yang berubah? Bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi dia yang berubah. Yang sebelumnya dia begitu merindukan penyakitnya disembuhkan, namun karena dia menyadari bahwa bukan itu kehendak Allah Allah adalah bagi dia supaya dia tetap sakit, maka dia yang berubah. Perubahannya terjadi ketika dia mengatakan, oke, tak disembuhkan juga tidak apa, anugerah Allah cukup bagiku. Di dalam kelemahan aku menjadi kuat. Yang berubah siapa? Rasul Paulus yang berubah. Kita yang berubah. Ketika kita berdoa, kita yang berubah, bukan Allah berubah. Allah tidak pernah berubah. Karena kalau sampai dia berubah, berarti dia tidak maha tahu, dia tidak bijaksana. Karena yang berubah itu hanya orang-orang yang tidak bijaksana, kan? Yang salah melangkah, yang salah merencanakan. Nah, kita manusia sering berubah. Kalau manusia sering berubah itu wajar, karena kita tidak tahu banyak hal. Kita pikir ini yang benar, tapi setelah beberapa waktu kemudian kita sadari, oh ternyata ini kurang benar, sehingga kita berubah. Tapi kalau Allah,
Dia tahu segala sesuatunya. Maka dia tidak pernah berubah. Dia sangat bijaksana. Segala rencananya itu sudah disusun dengan rapi dan tidak mengandung satu kesalahan pun. Oke, jadi Allah tidak berubah. Namun meskipun demikian halnya, Allah bukanlah penyebab dosa. Ini satu hal yang harus kita sadari. Nah, di dalam dunia ini selain sesuatu yang baik terjadi, kita juga menyadari bahwa sesuatu yang buruk terjadi karena dosa. Lalu siapa yang menjadi penetap dosa? Allah tidak menetapkan dosa. Juga bukan kekerasan itu telah Ia tawarkan kepada kehendak para ciptaan. Artinya Tuhan tidak menaruh itu di dalam hati pikiran kita. Oke, Tuhan tidak melakukan dosa, Tuhan tidak menetapkan dosa, dan Tuhan juga tidak menaruh itu dalam hati kita. Bukan Tuhan yang membuat hati kita cenderung untuk berdosa. Juga bukan kebebasan atau kebetulan dari penyebab kedua telah diambil, tetapi malahan ditetapkan. Artinya, kalaupun ada efek atau akibat daripada itu semua, itu juga bukan bagian dari apa yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan tetapkan. Nah, ini adalah satu misteri yang selalu menjadi pertanyaan begitu banyak orang, yaitu kalau Allah menetapkan segala sesuatunya, lalu kenapa ada manusia yang ke surga dan kenapa ada manusia yang ke neraka? Kenapa Allah tidak menetapkan semua manusia ke surga saja? Kenapa Tuhan tidak tetapkan semua manusia tidak berdosa, atau Adam dan Hawa tidak berdosa, dan kemudian semua manusia bisa ke surga tanpa ada yang ke neraka? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketetapan Allah bukan sesuatu yang mesti kita mengerti secara sepenuhnya. Karena di dalam kebijaksanaannya Allah, ada hal-hal yang otak kita ini tidak sanggup untuk pahami. Kita tidak sanggup untuk pahami. Dalam dunia ini saja, yang terlihat oleh mata kita, banyak hal kita tidak bisa pahami. Apalagi rencananya Allah. Yang mesti kita perhatikan atau fokus kita adalah rencana Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bukan fokus kita pergi dan mencari tahu kebijaksanaan Allah itu sampai di mana bijaksananya. Kamu tidak akan pernah sampai ke sana. Karena kalau Dia adalah Allah yang bijaksana dan kita adalah manusia yang Dia ciptakan, maka kita tidak akan pernah sampai untuk mengetahui secara sepenuhnya kebijaksanaannya. Bahkan di sini dikatakan walaupun Allah tahu apapun yang mungkin atau yang dapat terjadi atas segala situasi yang memungkinkan, namun Dia tidak memutuskan segala sesuatu karena Dia telah meramalkannya sebagai masa depan atau sebagai sesuatu yang akan terjadi pada kondisi-kondisi tersebut. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, dalam sejarah gereja ada gerakan-gerakan orang yang mengatakan Tuhan itu menetapkan, itu Dia tetapkan atau dikatakan Dia tetapkan oleh karena Dia sudah nubuatkan atau Dia sudah ramalkan. Mengerti maksud saya? Contohnya, Ari, pindahkan kamera itu, karena nggak nampak nanti sampai yang ada di sini. Soalnya pena saya di sini lagi rusak. Contohnya begini. Ini mata orang kan? Kalau kita bilang ini, anggaplah ini mata Allah. Ketika Dia menciptakan segala sesuatunya di masa yang lalu ada yang namanya masa depan. Oke, masa depan. Contohnya tahun 2023 ini. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah menetapkan, kita berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi di tahun 2023 ini adalah sudah ditetapkan oleh Tuhan atau seperti sudah direncanakan oleh Tuhan. Tapi ada orang-orang yang berpikir tidak, Allah tidak menetapkan itu. Oke. Segala sesuatu itu berjalan secara alami. Tidak ada yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka berjalan secara alami. Termasuk tahun 2023 ini. Segala sesuatu berjalan secara alami. Lalu kenapa kemudian Tuhan bisa memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di tahun 2023? Itu bukan karena Tuhan tetapkan, tapi karena Tuhan ramalkan.
Dia lihat masa depan dan dia beritahukan kepada kita. Contohnya yang paling jelas dalam Alkitab adalah ketetapan Tuhan tentang akhir zaman. Tuhan katakan kepada kita di akhir zaman akan muncul antikristus contohnya. Nah, ketika antikristus ini muncul, apakah itu bagian dari ketetapan Tuhan? Atau itu bagian dari ramalannya Tuhan? Rahel, menurut kamu? Ketetapan, bukan Tuhan ramalkan. Hah? Ketetapan, kamu yakin? Ica, setuju sama kakak Rahel? Hah? Ditetapkan oleh Tuhan atau diramalkan oleh Tuhan? Ditetapkan oleh Tuhan. Nah itu, Alkitab berbicara tentang penetapan. Allah menetapkan di akhir zaman akan muncul dia yang disebut sebagai antikristus. Tapi kalau orang-orang ini yang ada di dalam sejarah gereja mengatakan bahwa tidak, Allah tidak tetapkan, Allah ramalkan antikristus akan datang dan Tuhan katakan dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita mengerti bahwa ini, jadi itu yang masukkan tadi di situ dalam pengakuan iman Westminster itu untuk menjawab pertanyaan, apakah Allah itu meramalkan saja atau dia telah menetapkan. Makanya kalau kita nanti melihat, kalau ada nanti ketika kita melihat tentang nubuatan-nubuatan tentang masa depan, kadang-kadang Allah menggunakan bukan future, atau future. Kalau dalam tenses dalam bahasa Inggris ada future kan? Future artinya yang akan datang, masa depan. Biasa kalau dalam bahasa Indonesia digunakan kata akan. Oke? Ketika Tuhan mengatakan di masa depan akan terjadi ini, nah, menggunakan kata future atau tensesnya future dalam bahasa Inggris. Tapi dalam Alkitab terkadang Allah menggunakan perfect. Perfect artinya seolah-olah atau sudah terjadi sebenarnya. Kalau kita dalam bahasa Inggris atau dalam tata bahasa menggunakan kata yang perfect, berarti kata itu menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Tapi ini sedang berbicara tentang masa depan. Ketika Allah berbicara tentang masa depan, khususnya tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah sering menggunakan bentuk perfect, bukan future. Untuk memberitahukan kepada kita bahwa walaupun bagi kita itu di masa depan, bagi Allah itu sudah terjadi. Kenapa? Itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa itu pasti akan terjadi. Karena dia tetapkan. Dia bukan hanya lihat, dia bukan hanya ramalkan, dia tetapkan. Dan ini pasti akan terjadi. Tak mungkin tidak terjadi. Makanya dia menggunakan bentuk perfect, bukan future. Yaitu dalam banyak ayat-ayat yang berbicara tentang masa depan. Oke, jadi itu sedikit untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan di sini. Lalu apa saja keputusan-keputusan Allah? Dalam Katekismus Besar Westminster dikatakan, keputusan-keputusan Allah adalah tindakan-tindakan dari rencana-rencana kehendaknya yang berhikmat, bebas, kudus, yang dengannya dari segala kekekalan, dia untuk kemuliaannya, dengan tidak dapat berubah, telah menetapkan sebelumnya apapun yang akan terjadi pada waktunya, khususnya mengenai para malaikat dan manusia. Nah ini khususnya di sini bukan berarti bahwa yang lain dia tidak tetapkan, bukan. Tetapi fokusnya adalah kepada para manusia, kepada para malaikat dan manusia. Dan ini dari kekekalan. Kalau kita melihat bahkan dari sejarah manusia pertama Adam dan Hawa sudah langsung berkomunikasi dengan malaikat yang jatuh kan, yaitu yang digunakan atau yang menggunakan si ular. Sampai kepada nanti kalau kita membaca kitab Wahyu juga ada
komunikasi antara manusia dengan malaikat, dan malaikat yang jatuh juga, yang disebut sebagai ular naga dalam Alkitab kita, dalam kitab Wahyu, si iblis sendiri, dan peperangan. Nah, jadi malaikat dan manusia ini dalam Alkitab ini menjadi dua tokoh yang sering disebutkan. Karena manusia memang hidup selalu terpengaruh oleh hadirnya malaikat. Dan minggu lalu kita melihat bahwa malaikat itu yang baik, salah satu fungsi dan tugasnya adalah melayani manusia. Dan yang jahat tentu kita tahu, tugas atau kemauannya adalah untuk mencobai dan menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi sangat berhubungan. Makanya ini maksudnya fokusnya, lebih fokus kepada para malaikat dan manusia. Apa yang telah secara khusus Allah tetapkan mengenai para malaikat dan manusia? Nah, ini adalah ketetapan Tuhan kepada para malaikat dan manusia. Allah oleh sebuah ketetapan yang kekal dan tidak dapat berubah, berasal dari kasih-Nya belaka, untuk pujian dari anugerah-Nya yang mulia, untuk dinyatakan pada waktunya, telah memilih beberapa malaikat untuk kemuliaan, dan di dalam Kristus telah memilih beberapa manusia untuk hidup yang kekal dan jalan untuk mendapatkannya. Dan juga seturut dengan kuasa kedaulatannya dan rencana kehendak-Nya yang tidak terselami, yang dengannya Dia memperluas atau menahan kebaikan sebagaimana Dia berkenan, telah membiarkan dan telah menetapkan yang lainnya kepada aib dan murka yang ditimbulkan dari dosa untuk pujian dari keadilan-Nya yang mulia. Nah, di dalam kita belajar tentang ketetapan Allah, mau tidak mau kita akan menyinggung tentang keselamatan. Mau tidak mau kita akan menyinggung tentang keselamatan. Dan kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita berbicara tentang Allah menetapkan, Allah memilih. Tadi kalau kita membaca di situ bagaimana Allah memilih sebagian untuk diselamatkan, dan Allah memilih sebagian untuk dibiarkan. Dan ini yang disebut sebagai predestinasi. Predestinasi adalah, atau predestination dalam bahasa Inggrisnya, ketetapan Allah, adalah doktrin yang mengajarkan kita bahwa Allah menetapkan dari begitu banyak umat manusia siapa saja yang akan Dia selamatkan. Siapa saja yang akan Dia selamatkan. Jadi kita mau gambarkan ada manusia, banyak manusianya, walaupun kecil-kecil, dan terdiri dari tulang-tulangan saja. Jadi predestinasi berbicara tentang di antara semua manusia yang ada, Allah memilih untuk menyelamatkan beberapa orang. Yang ini Dia selamatkan, yang ini Dia selamatkan, yang ini Dia selamatkan, yang ini Dia selamatkan, yang itu Dia selamatkan. Lalu bagaimana dengan yang tidak selamat? Nah, berarti ini adalah orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen, orang Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus kan? Jadi selamat. Lalu bagaimana dengan yang tidak selamat? Apakah Allah menetapkan supaya mereka masuk neraka? Nah, kalau kita bilang bahwa Allah menetapkan mereka untuk masuk neraka, ini yang disebut sebagai double predestination atau double predestinasi. Artinya Allah menetapkan yang selamat, Allah juga menetapkan yang tidak selamat. Nah, kita tidak percaya dengan double predestinasi. Kita hanya percaya dengan predestinasi. Allah menetapkan yang selamat. Lalu bagaimana dengan yang tidak selamat? Yang tidak selamat kita sebut sebagai, ini yang disebut sebagai doktrin reprobation atau reprobasi kalau kita mau jadikan di dalam bahasa Indonesia. Reprobation. Nah, apa artinya reprobation? Nah, tadi kalau kita membaca dengan teliti dikatakan bahwa Allah telah membiarkan. Jadi yang tidak selamat ini, yang ini, yang ini, dan yang
ini, mereka bukan ditetapkan Allah untuk tidak selamat, tapi mereka dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan. Nah, kalau Allah membiarkan orang untuk tidak selamat, apakah Allah salah? Tiki, kalau ada orang yang kamu sayangi, ternyata di kemudian hari kamu temukan bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia dalam kelompok orang yang dibiarkan oleh Allah. Apa yang akan kamu bilang sama Tuhan? Akankah kamu bilang sama Tuhan, kamu tidak adil? Kamu marah nggak sama Tuhan? Enggak ya? Kenapa? Nggak berani? Itu udah kehendak Tuhan ya? Betul ya? Jadi dia masuk neraka loh. Dibiarkan oleh Tuhan, dia masuk neraka loh. Kamu nggak kasihan sama dia? Enggak ya? Wah, si Tiki nih tak punya belas kasihan kamu, Tiki. Enggak ya, Tiki ya? Enggak kasihan sama dia. Jadi biarkan aja lah dia di situ. Tuhan aja biarkan ya, kamu juga biarkan lah ya. Ibu Mama Bonita, bagaimana menurut Ibu? Tuhan membiarkan orang untuk binasa. Nah, sebagian binasa, sebagian terpilih kan? Memang itu kenyataan, mau kita bilang apa ya kan? Memang kayaknya Jumat Getsemani ini baik-baik. Tuhan, makanya Tuhan sayang sama kita, karena kita nggak banyak komplain sama Tuhan. Tuhan itu maumu, ya udahlah itu. Bagus. Ya, sikap yang benar memang harus seperti itu. Ya, kita hanya bisa berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, kita tidak akan pernah tahu siapa yang dipilih, siapa yang dibiarkan sampai dia mati. Oke? Dan ketika pun orang itu mati, ada kasus tertentu yang kita pun tidak tahu. Ya, ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak tahu sama sekali. Oke? Makanya kalau ada orang meninggal, kalau jelas-jelas dia tidak percaya Tuhan, maka bisa kita bilang, oh dia tidak percaya Tuhan. Tapi kalau tidak terlalu jelas, maka tentu kita bilang kesaksiannya pertama buruk karena tidak jelas kan, tidak percaya Tuhan atau tidak. Tapi mengenai dia selamat atau tidak selamat, kadang-kadang kita tidak bisa pastikan, kita tidak bisa bilang. Tapi ada orang yang sudah jelas-jelas percaya kepada Tuhan dan hidupnya kita tahu sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita tahu dia ada di sorga. Jadi kita tidak akan pernah tahu sampai orang itu tiada. Jadi tapi inilah faktanya. Ada yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, ada yang dibiarkan oleh Tuhan untuk tidak selamat. Nah, pengetahuan ini juga kembali akan menjadi tolak ukur kita dalam kita berhadapan dengan orang-orang dalam dunia ini. Nah, contohnya tadi kalau di sini kan banyak anak muda ini. Kalau kamu mau berpikir tentang siapa yang akan menjadi pasangan hidupmu. Nah, sekarang kamu tahu ada kehendak Allah yang menyelamatkan, ada kehendak Allah yang membiarkan. Nah, ketika kamu berhubungan khususnya dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itulah kenapa Alkitab itu melarang bukan hanya menikah, tapi bahkan untuk memulai dekat dengan orang tersebut. Karena kamu tidak pernah tahu apakah dia bagian dari yang Tuhan selamatkan, atau dia bagian dari yang Tuhan biarkan, sampai dia betul-betul menunjukkan. Kalau dia adalah orang yang diselamatkan, dia harus betul-betul menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu dengan cara dia dibaptis, dan tentu dalam hidupnya menunjukkan keseriusan dia dalam beribadah dan mengikut Tuhan. Barulah kamu bisa yakin bahwa orang itu memang kehendak Allah bagi kamu.
Tapi selama dia bahkan tidak mau untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kamu harus hati-hati. Karena jangan bilang, oh nanti kalau aku sudah dekat dengan dia, atau aku kalau sudah menikah dengan dia, baru dia nanti pelan-pelan akan percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu tidak tahu, jangan-jangan dia adalah bagian dari yang dibiarkan oleh Tuhan. Itulah kenapa bukan hanya tidak boleh menikah, tapi tidak boleh juga pacaran dengan mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu adalah satu dari begitu banyak hal yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita mengenai kehendak Allah ini, kalau kita tahu kehendak Allah ini. Lalu, bagaimana Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya? Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya di dalam tindakan-tindakan penciptaan dan pemeliharaan, sesuai dengan nubuatnya yang tidak dapat salah dan rencana kehendaknya yang bebas dan tidak dapat berubah. Jadi Allah melaksanakannya sesuai dengan apa yang sudah Dia buat dan sesuai dengan yang sudah Dia tuliskan. Oke, jadi makanya kita sangat percaya dengan Alkitab, karena segala hal yang dikatakan dalam Alkitab itu pasti akan terjadi dan sudah teruji. Alkitab ini sangat teruji. Dari yang dituliskan ratusan ribuan tahun terjadi, sangat teruji. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, kalau kita nanti suatu hari ada kesempatan mempelajari Perjanjian Lama, kita akan menemukan hal-hal dalam Perjanjian Lama yang sudah betul-betul terjadi. Jadi sungguh apa yang dituliskan dalam Alkitab tidak ada satupun yang tidak terjadi. Sampai kepada hari ini, sampai kepada detik ini, dan kita percaya sampai kepada akhir zaman. Ketetapan-ketetapan Allah sebagaimana dinyatakan di dalam kitab suci dapat dilihat di dalam penciptaannya akan dunia, pengaturannya terhadap peristiwa-peristiwa dunia, dan pemilihannya terhadap manusia dan malaikat-malaikat. Jadi dalam Alkitab kita disuguhkan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan ini. Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya, menetapkannya dengan tujuannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Lalu Allah juga memberitahukan kita bahwa Dia mengatur segala peristiwa dalam dunia ini. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Oke. Corona juga kemarin bukan terjadi secara kebetulan, bagian dari rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah ingatkan kita, di zaman akhir akan banyak sekali penyakit sampar, penyakit yang akan membunuh banyak orang. Itu akan terjadi. Musibah-musibah seperti gempa bumi, gunung meletus, semuanya dinubuatkan oleh Tuhan. Matius 24 secara khusus memberitahukan kepada kita. Jadi tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Lalu pemilihannya terhadap manusia dan malaikat-malaikat. Dan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pemilihannya ini berbicara kepada kita tentang kasihnya kepada kita. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, dan dalam segala rencananya ini kita selalu mendapatkan bagian yang terbaik. Apa maksudnya bagian yang terbaik? Apakah kita nggak kena musibahnya? Enggak. Kita kena. Tapi ketika kita kena, ada Tuhan yang menolong kita. Bedanya kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan adalah kita selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun keadaannya, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau kita berserah dan percaya kepadanya, sungguh kita akan merasakan yang namanya kedamaian dalam hati. Masalah orang Kristen kenapa dalam keadaan sulit itu selalu merasa sulit, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, karena dia tidak percaya ini adalah bagian dari rencana Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya, sebenarnya masalah itu bisa gampang selesai dalam hati pikiran kita kalau kita pertama-tama menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Oke, jadi dulu waktu saya masih kecil, saya pernah cerita ya betapa susahnya saya hidup waktu saya kecil. Saya pernah berpikir kenapa Tuhan begitu biarkan saya itu hidup miskin seperti itu. Karena menurut cerita orang tua saya, ketika saya lahir, saya itu lahir di keluarga yang cukup berada pada masa tersebut. Artinya kedua orang tua itu mempunyai usaha yang lancar. Mama saya waktu itu katanya membuka toko barang pecah belah, barang pecah belah kan, seperti piring, sendok segala macam, barang-barang dapur. Lalu papa saya adalah seorang tukang gigi. Tahu tukang gigi? Tukang gigi palsu yang pasang-pasang gigi palsu.
Dan mereka punya satu tempat ruko di kota Gunung Stoli yang ada di tengah-tengah kota. Jadi waktu saya lahir itu dalam keadaan baik ekonominya. Tapi rencana Tuhan adalah umur saya 1 tahun katanya terjadi yang namanya perkara tanah. Zaman itu kan sering sekali ada perkara tanah, ketika orang tua mati, orang tua tidak tinggalkan surat wasiat, lalu tanahnya diperebutkan. Nah, tanah itu adalah tanah pusaka, diperebutkan. Dan papa saya adalah anak kedua laki-laki, dia kalah. Karena waktu itu nenek saya masih hidup dan nenek saya lebih setuju kalau itu diserahkan kepada pak tuanya saya. Papa saya kalah, lalu langsung terusir sampai ke Padang Sidempuan. Dan di sanalah kami hidup susah payah. Dari umur saya 1 tahun itu sampai saya SD kelas 5, baru kami pindah lagi ke Nias, tapi tetap situasi masih susah, masih sulit. Sampai saya SMA, hidup masih susah, sesusah itu. Lalu saya pikir, kenapa begitu? Kenapa Tuhan tidak biarkan saya hidup sebagai orang kaya? Ya kan? Saya sadari satu hal. Ini adalah ketetapan Tuhan. Dan ketetapan Tuhan ini menimbulkan banyak sekali manfaat. Saya berpikir, kalau dulu saya tetap, atau orang tua saya tetap adalah orang kaya, dan saya hidup di keluarga yang kaya, maka saya tidak akan pernah siap untuk menerima panggilan Tuhan. Karena enak hidup. Hidup itu terlalu enak, gak ada yang perlu dikhawatirkan, gak ada yang perlu dipikirkan. Apalagi kalau sampai pergi untuk mati-matian belajar. Tahu kan orang Chinese, kalau udah punya toko orang tuanya, anaknya jaga toko. Teruskan tokonya, ya kan? Jadilah toke namanya kan? Toke. Mungkin saya jadi toke, saya bukan jadi hamba Tuhan. Jadi itu bagian dari rencana Tuhan. Jadi kalau kita menyadari secepat mungkin, kita menyadari keadaan kita sebagai ketetapan Tuhan, secepat itu kita akan mulai merasakan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, bahkan sukacita. Jadi ketetapan Tuhan. Jadi yang pertama kita harus sadar ada ketetapan Tuhan. Ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Oke, selalu pahami ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang tidak bisa kita kontrol. Yang kita tidak bisa, bahkan ketika kita berusaha sekalipun, kita tidak akan pernah bisa mencapainya. Ya, makanya orang Kristen itu tak boleh gila. Dalam hal gila dalam artian obses terhadap sesuatu. Saking obsesnya dia, terobsesinya dia mendapatkan itu, karena dia tidak dapat, dia gila. Orang Kristen tidak bisa seperti itu. Kalau dia sungguh menyadari bahwa ada ketetapan Tuhan. Kalau kamu mempunyai sesuatu yang ingin kamu capai dan kamu tidak bisa mencapainya, perlahan-lahan kamu sadari itu adalah ketetapan Tuhan untuk kamu tidak capai dia. Kalau kamu sadari itu, kamu akan berhenti untuk memimpikan dia. Gak perlu mimpikan dia. Tinggalkan dia. Nah, saya sebagai hamba Tuhan banyak hal yang saya pikir. Saya adalah orang yang sangat mempunyai banyak mimpi. Saya manusia yang normal juga. Saya manusia yang normal juga. Saya mempunyai mimpi-mimpi saya sendiri. Dulu waktu saya SMA, saya itu melatih diri dan kemudian menjaga diri. Karena dulu saya terobsesi untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Jadi di kalangan teman-teman saya itu saya terkenal. Dalam artian kita kumpul sama-sama, mereka minum, mereka merokok. Saya bisa duduk di situ tanpa minum, tanpa merokok. Bagaimanapun kamu goda saya tidak akan. Karena dalam hati saya harus jaga badan saya. Karena saya mau jadi pemain bola profesional. Makanya waktu saya SMA, saya sudah masuk klub orang dewasa. Sudah main kayak wali kota cup, bupati cup pada masa itu. Nah, saya pikir tamat SMA, saya mau pergi ke Medan dan ikut seleksi PSMS Medan. Kan di Medan itu paling hebat ya, PSMS Medan. Tapi ketika saya sadari bukan itu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan adalah bagi saya untuk menjadi hambanya, melayani di gereja. Maka ya, saya harus tinggalkan itu. Padahal saya sudah pikir, ya saya juga bisa melayani Tuhan kan dengan bermain sepak bola. Contohnya kalau karena cita-cita saya bukan hanya bermain di Indonesia, mungkin saya bisa sampai Eropa, itu cita-cita saya.
Kalau saya dapat uang banyak kan saya bisa sumbangkan ke gereja kan? Bisa kan? Sumbangkan ke gereja. Melakukan hal-hal bagi gereja, dan ketika saya pun nanti menang atau apa, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya. Kan bisa kan? Tapi bukan itu kehendak Tuhan. Bukan itu ketetapan Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Berserah, tidak apa. Jadi sekarang kalau saya main sepak bola hanya untuk supaya saya sehat saja. Tidak ada lagi obsesi itu supaya saya menjadi juara dunia, nggak ada lagi. Tinggalkan, nggak usah gila karena itu. Nggak usah. Hidup dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, kamu akan hidup dengan damai. Jadi ketetapan Tuhan sangat penting untuk kita menyadari ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal-hal yang bukan bagian kita. Oke, dan kalau kita melihat ketetapan Tuhan ini, ada satu hal lagi yang baik yang bisa kita lakukan adalah berhenti yang namanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ketetapan Tuhan bagi setiap orang berbeda-beda. Jadi berhenti membandingkan diri. Nah, membandingkan diri yang saya maksudkan bukan berhenti untuk kompetitif. Berbeda namanya berkompetitif. Kompetitif itu artinya berjuang untuk melakukan yang terbaik, bahkan lebih baik dari orang lain. Itu bagus, itu sikap yang bagus. Tapi kalau dalam hal kita membandingkan diri dalam artian kalau orang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari kita, lalu kita mulai merasa kenapa aku tidak dapat. Kalau orang punya rumah lebih mewah dari kita, lalu kita bilang kenapa rumahku tidak mewah. Kalau orang punya mobil, kita kenapa punya motor saja. Kalau kita sudah punya mobil, orang punya, kita Avanza, mereka Alphard, kenapa mereka Alphard, kenapa aku Avanza. Tak perlu bandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat selalu ada ketetapan Tuhan. Jadi apa yang kamu dapat saat ini dari Tuhan, dari hasil kerja kerasmu, jangan kamu melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kamu pastikan bahwa semuanya benar yang kamu lakukan, sudah sesuai dengan porsi yang Tuhan mau. Kamu tahu, ini adalah ketetapan Tuhan. Maka saya harus berhenti bermimpi atau berhenti untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, jadi itulah yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita ketika kita tahu ada ketetapan Tuhan. Oke, sekarang kita istirahat 10 menit. Oke, kita kembali dengan kuis ya. Kita kuis setiap minggu ya. Tahu kan? Supaya kita selalu refresh, oke? Selalu fresh dengan apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Oke, kembali tidak sulit, masih dengan saya susun masih dengan hati yang berpikir kasih yang gampang saja. Oke? Jadi tidak sulit. Oke, 10 menit istirahat dan habis itu kita kuis dulu. Oke, kita lanjutkan ya studi kita ya. Jadi kita masih ada sekitar 30 menit. Kita lihat yang kedua. Oke, dari 7 kehendak Allah, yang pertama adalah ketetapan, yang kedua adalah perintah. Jadi kalau ada hal yang sudah diatur oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan hal yang kita bisa tahu? Ada hal yang kita tidak tahu, di mana Tuhan sudah atur, kita hanya ikut saja. Tapi bagaimana dengan hal yang nampak di depan mata kita? Benar enggak itu kehendak Tuhan? Maka kita sudah bisa juga mengevaluasinya dengan melihat perintah Tuhan. Nah, apa itu kehendak Allah yang bersifat perintah? Nah, perintah Tuhan ini terdapat di dalam hukum-hukum atau perintah-perintahnya. Dalam pengakuan iman Westminster ke-19 ayat 1-7 dikatakan tentang hukum Allah. Allah telah memberikan kepada Adam sebuah hukum sebagai sebuah perjanjian kerja yang dengan itu mengikat Adam dan keturunannya kepada ketaatan yang pribadi, keseluruhan dan abadi, menjanjikan hidup bagi penggenapan dan ancaman kematian bagi pelanggaran terhadapnya, dan telah memperlengkapinya dengan kuasa dan kemampuan untuk mematuhinya. Jadi pertama-tama Allah memberikan mereka hukum. Hukum yang diberikan kepada Adam dan Hawa pertama-tama adalah mengenai
pohon. Tahu, ingat? Kejadian pasal 2, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu berdosa. Kamu akan mati. Kalau kamu tidak makan, kamu akan hidup. Jadi perintah mengenai pohon ini, ada buahnya lah ya, masa pohon tak ada buahnya kan? Ini mengenai hidup atau mati. Dan ini ditentukan dari taat atau tidak taat. Kalau kamu taat, kamu hidup. Kamu tidak taat, kamu mati. Jadi mulai dari Adam dan Hawa, pertama hukum ini. Ini yang disebut sebagai perjanjian kerja. Kalau nanti kita belajar tentang perjanjian, kita akan tahu ini sebagai perjanjian kerja. Lalu setelah itu, hukum ini setelah kejatuhannya, kita tahu Adam dan Hawa tidak bisa menaati firman Tuhan sehingga mereka mati. Mereka mati secara rohani. Lalu nanti mati secara jasmani. Setelah kejatuhannya, terus berlanjut menjadi sebuah peraturan yang sempurna akan kebenaran. Dan dengan begitu telah diberikan oleh Allah kepada Musa di atas gunung Sinai di dalam ke-10 hukum Taurat, dan dituliskan di dalam 2 loh batu. Keempat hukum yang pertama berisi kewajiban kita kepada Allah, dan keenam hukum lainnya merupakan kewajiban kita kepada sesama manusia. Nah, setelah hukum ini tidak bisa ditaati oleh Adam dan Hawa, Tuhan lanjut dengan memberikan mereka hukum yang lain. Dan hukum yang lain ini mulai juga dari Adam dan Hawa, namun lebih jelas dituliskan di zaman Musa. Dan itu kita sebut sebagai 10 hukum Taurat. Saya bagi 3 karena ada 3 hal nanti yang kita akan lihat. 10 hukum Taurat adalah hukum moral. Jadi ada 10 hukum Taurat yang merupakan hukum moral. Lalu setelah itu dikatakan juga bahwa selain hukum ini, selain 10 hukum Taurat, Allah berkenan memberikan kepada orang Israel hukum yang secara umum disebut moral sebagai gereja di bawah umur, hukum-hukum upacara yang berisi beberapa peraturan yang khas. Sebagian berisi tentang penyembahan, penggambaran akan Kristus, anugerahnya, perbuatan-perbuatannya, penderitaan-penderitaannya, dan karunia-karunianya. Dan sebagian memegang beberapa petunjuk-petunjuk dari kewajiban-kewajiban moral, yang mana semua tata tertib hukum-hukum ini sekarang telah dicabut di bawah perjanjian baru. Lalu ada yang namanya hukum upacara. Hukum upacara ini berbicara tentang upacara keagamaan. Oke. Nah, hukum upacara keagamaan ini berlaku hanya di perjanjian lama. Kenapa? Karena semua hukum upacara keagamaan ini bukan hanya sekedar mereka pergi ke bait suci, bawa ini, bawa itu, bukan. Tapi selalu ada makna simboliknya. Makna terkhusus mengenai datangnya nanti suatu hari Kristus, anak domba Allah. Jadi dalam perjanjian lama, ketika mereka beribadah di bait suci, mereka membawa korban bakaran mereka. Itu semua maknanya adalah untuk mereka melihat ke depan tentang apa yang akan dilakukan oleh anak domba Allah. Dan nanti kita akan tahu semakin jelas hal itu terlihat ketika Yohanes Pembaptis bilang sama orang Israel, lihatlah anak domba Allah. Nah, kenapa di perjanjian baru ini tidak berlaku? Karena dia sudah datang. Tak perlu lagi bagi kita untuk mensimbolkan kedatangannya, karena dia sudah betul-betul datang. Nah, makanya kalau kita membaca kitab Ibrani, kita tahu ada perubahan ini. Dari yang perjanjian lama menggunakan simbol, di perjanjian baru simbol itu sudah nyata, sudah terjadi sekali untuk selamanya. Makanya di dalam perjanjian baru kita tidak melakukan upacara-upacara keagamaan itu. Yang kita lakukan hanya 2 dalam hal yang kita sebut sebagai sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Baptisan sebagai pengakuan kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan perjamuan kudus sebagai
mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Bukan lagi menyimbolkan, tapi mengingat apa yang dia sudah lakukan. Oke, jadi itu hal yang kita lihat di sini. Lalu ada lagi hukum satu lagi. Kepada mereka juga dikatakan di sini sebagai sebuah badan politik. Nah, karena mereka adalah sebuah negara, dia telah memberikan berbagai hukum-hukum yudisial yang mana telah berakhir bersama-sama dengan keadaan orang-orang tersebut. Sekarang tidak mengharuskan siapapun, lebih jauh dari kewajaran yang umum daripadanya yang mungkin dibutuhkan. Ada namanya hukum yudisial. Hukum yudisial artinya hukum kenegaraan. Oke? Jadi ini adalah hukum-hukum yang diberikan di dalam perjanjian lama. Ada hukum ke-10 hukum Taurat, ada hukum upacara atau keagamaan, ada hukum yudisial atau hukum kenegaraan. Oke? Nah, yang mana yang masih berlaku sampai hari ini? Apakah semuanya hilang, tidak berlaku lagi? Kalian tahu di dalam dunia ini ada orang Kristen, ada pendeta yang mengajarkan bahwa ketiga-tiganya tidak berlaku. Termasuk 10 hukum Taurat. Kalian setuju atau salah satunya masih berlaku? Nah, di sini kalau kita membaca di sini dikatakan hukum moral selamanya mengikat semua manusia, baik orang-orang yang telah dibenarkan maupun orang-orang lainnya yang belum, untuk ketaatan terhadapnya. Dan tidak hanya di dalam memperhatikan hal-hal yang ada di dalamnya, tapi juga di dalam menghormati wewenang Allah, Sang Pencipta yang memberikannya. Tidak pun Kristus dapat ditarik dengan cara apapun dari Injil, akan tetapi sangat memperkuat kewajiban ini. Artinya apa? Artinya hukum upacara tidak berlaku, hukum yudisial juga tidak berlaku, tapi ke-10 hukum Taurat terus berlaku atau masih berlaku. Kenapa? Karena kalau hukum upacara sudah tergenapi, Tuhan Yesus sudah datang. Hukum yudisial tak berlaku bagi kita karena kita bukan orang Israel. Kita bukan negara Israel. Jadi tidak berlaku bagi kita. Tapi 10 hukum Taurat adalah hukum moral. Standar moral yang diinginkan oleh Allah itu tetap sama. Kalau Allah bilang di zaman dahulu jangan membunuh, zaman sekarang juga tetap jangan membunuh. Nggak ada perbedaan. Kalau zaman dulu Tuhan bilang jangan mencuri, sekarang juga jangan mencuri. Makanya nanti kalau kita membaca perjanjian baru, kalau kita mengerti hal ini, di dalam Alkitab perjanjian baru kita akan menemukan kata-kata seperti kata-kata Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Nah, kita harus betul-betul memahami apa maksudnya. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang kita tidak di bawah hukum Taurat, itu artinya apa? Itu berbicara tentang ke semua hal ini, yaitu upacara, yudisial dan termasuk hukum moral, atau itu hanya berbicara tentang upacara keagamaan. Nah, dari situ kita akan membaca konteksnya. Sering sekali konteksnya adalah mengenai upacara keagamaan. Jadi jangan tertipu ketika ada satu ayat, makanya kita membaca Alkitab itu tidak boleh hanya satu ayat saja. Baca satu ayat, Rasul Paulus bilang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Dan orang bilang, oh berarti tidak berlaku lagi 10 hukum Taurat. Tidak demikian. Karena kalau kita membaca konteksnya, ini berbicara tentang upacara keagamaan. Hukum Taurat yang dimaksudkan adalah yang bagian ini, upacara keagamaan ini, yaitu tentang sunat lah, tentang bait suci lah, hal-hal seperti ini. Oke? Jadi lihat konteksnya. Karena banyak hamba Tuhan di luar sana akan mengajarkan kamu bahwa 10 hukum Taurat sudah tidak berlaku. Nah, itu sangat bahaya. Itu hanya gara-gara mereka terlalu menekankan anugerah, sehingga kita sebagai orang Kristen bisa hidup sesuka hati tanpa melihat 10 hukum Taurat. Sangat bahaya. Karena kamu bisa menjadi pembunuh dan masih mengatakan kamu orang Kristen. Kamu bisa bunuh diri dan bilang bahwa kamu orang Kristen. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Bahkan ada satu orang pendeta di Singapura sana yang namanya Joseph Prince, tahu dia bilang apa? Apa saja yang kamu sentuh jadi kudus. Apa saja yang kamu sentuh jadi kudus. Hebat sekali kamu ya. Jadi apa saja yang kamu sentuh kudus.
Karena tidak berlaku lagi hukum Taurat. Kekudusan itu tidak terrefleksi lagi dari kita mengikuti hukum, tidak. Tapi karena kita adalah sudah kudus, maka apa saja yang kita lakukan itu kudus. Itu tidak benar. 10 hukum Taurat masih berlaku. Di Singapura waktu saya kuliah, kita itu ibadah di gereja True Life, gerejanya Dr. Hu, pendeta Dr. Jeffrey Hu. Dan dia tidak punya gedung gerejanya sendiri. Dia itu mereka meminjam auditorium sebuah hotel di Ariel C namanya. Lalu kita ibadah, setelah kita ibadah akan ada gereja karismatik juga pakai auditorium yang sama. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang karismatik ini sebelum mereka ibadah? Nah, kita kan udah keluar nih. Nah, kami tahu karena ada satu ruangan yang kadang kami pakai untuk latihan paduan suara. Dan kami bisa lihat isi ruangan ibadah itu. Jadi ketika mereka mempersiapkan ibadah mereka, pasang sound system, pasang apa segala macam, tahu lah kalau karismatik punya begitu banyak hal mau dipasang, ya kan. Nah, selain mereka pasang-pasang itu, yang mereka lakukan juga adalah mereka akan pergi ke setiap kursi. Begitu banyak kursi itu, mereka akan kelilingi kursi-kursi itu. Tahu ngapain mereka? Mereka berdoa bagi kursi-kursi itu. Mereka akan doakan semua kursi-kursi itu. Karena di sana ada roh-roh jahat mungkin yang mungkin kami tinggalkan. Karena barusan kami ibadah di situ kan. Udah kami tinggalkan roh-roh jahat di sana, jadi mereka harus doakan semua kursi-kursi itu supaya roh-roh jahatnya hilang. Aduh. Itu kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Saking takutnya kita kepada roh jahat. Kita takutnya sama Tuhan, bukan sama roh jahat. Dan kalau kita mengikuti hukum Tuhan, kalau ada hukum Tuhan di tangan kita, dan kita tahu dan kita lakukan, apa yang kita takuti? Itu yang harusnya benar. Tapi mereka berbicara tentang semua perasaan, semua hal mistik dan tahyul yang keluar atau tidak peduli atau bahkan mengasingkan firman Tuhan, hukum Taurat. Bahaya. Ketika kita sudah mulai mengesampingkan hukum Taurat, kita berada dalam tahyul. Karena kita pikir mengikut Allah itu sesuai dengan pikiran, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan perasaan. Kalau kita mengikut Tuhan sesuai dengan perasaan kita, itu namanya tahyul. Kita tidak mengikut Tuhan sesuai perasaan. Kita mengikut Tuhan sesuai kitab suci. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi ada aturannya, ada perintah Tuhan yang harus kita ikuti. Makanya di sini katakan, meskipun orang-orang percaya yang benar tidak berada di bawah hukum, seperti sebuah perjanjian kerja, seperti halnya tadi Adam dan Hawa mengenai hidup dan mati, kita tidak lagi begitu, karena kita sudah selamat bukan karena melakukan pekerjaan. Kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat. Betul, kita selamat bukan karena itu, tetapi tidak berarti hukum Taurat dikesampingkan, yang olehnya dibenarkan atau dihukum, namun merupakan suatu manfaat yang besar bagi mereka, seperti juga kepada yang lain. Di dalamnya sebagai sebuah peraturan hidup yang memberitahukan kepada mereka kehendak Allah dan kewajiban mereka. Peraturan itu memimpin dan mengikat mereka untuk berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tanpa hukum kita akan tersesat. Juga membantu mereka menemukan penyebab dosa yang telah menjadi sifat dasar hati dan hidup mereka. Jadi seiring dengan pengujian diri mereka, mereka boleh datang kepada keyakinan yang lebih lanjut akan dosanya, merendahkan diri karenanya dan kebencian terhadap dosa, bersama-sama dengan sebuah penglihatan yang lebih jelas akan kebutuhan mereka akan Kristus dan ketaatannya yang sempurna. Demikian juga kegunaan dari hidup baru untuk mengendalikan kecurangan-kecurangan mereka. Di dalamnya dosa dilarang, dan ancamannya mengabdi untuk menunjukkan apa yang patut diterima sebagai ganjaran atas dosa-dosa mereka, dan apa kesusahan-kesusahan di dalam hidup ini yang akan terjadi bagi mereka walaupun telah terbebas dari kutukan yang diancamkan di dalam hukum. Janji-janjinya tersebut di dalam cara yang sama menunjukkan kepada mereka perkenaan Tuhan atas ketaatan dan berkat apa yang mungkin mereka dapatkan atas perbuatan tersebut, meskipun bukan sebagai hak bagi mereka dengan hukum sebagai sebuah perjanjian kerja. Dengan demikian
manusia berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Karena hukum mendorong mereka kepada yang satu dan menghalangi dari yang lain, bukanlah bukti dari keberadaannya di bawah hukum dan bukan di bawah anugerah. Panjang sekali. Ngerti tak? Nah, ini berbicara tentang manfaat daripada hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat masih berlaku? Karena sangat bermanfaat. Kita bisa rangkum dia ke dalam 3 hal. Yang pertama, dia bermanfaat sebagai cermin. Hukum Taurat itu bermanfaat sebagai cermin, khususnya 10 hukum Taurat. Apa artinya? Ketika kita melihat dia, kita akan melihat diri kita. Kita akan bercermin. Nah, kalau kita pagi-pagi bangun, lalu kita pergi mandi, setelah mandi kita akan pergi bercermin. Kenapa kita bercermin? Untuk melihat apakah kita sudah rapi. Kalau belum rapi, kita sisir rambut kita dengan rapi. Apakah masih ada di wajah kita kotoran atau noda yang membuat wajah kita jelek, lalu kita bersihkan lagi dia. Lalu kalau bagi kaum wanita biasanya mereka akan mulai bermakeup dan lihat makeupnya sudah rapi atau belum, ya kan? Itu gunanya cermin. Dan hukum Taurat juga sama. Ketika kita membaca hukum Taurat, kita melihat diri kita, sudah sempurnakah kita? Apalagi yang salah? Apalagi yang benar? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Dan di sana kita akan tahu, kita akan sadar betapa berdosanya kita. Nah, hukum Taurat bukan hanya berlaku bagi orang Kristen, tapi juga orang yang tidak percaya Tuhan, supaya mereka sadar betapa berdosanya mereka. Dan nanti kita akan pelajari setiap hukum Taurat, 10 hukum Taurat, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Dan kita akan melihat betapa berdosanya kita. Karena tidak sesederhana itu mengikut Tuhan. Dan kita begitu berdosa. Lalu, selain menjadi cermin, hukum Taurat juga berfungsi sebagai lampu. Ini akan menerangi jalan kita. Ketika kita berjalan, kita akan tahu mana yang harus dilewati, mana yang tidak boleh dilewati. Apa yang harus dilakukan? Mencuri atau tidak mencuri? Mengambil milik orang lain atau tidak mengambil milik orang lain? Menghina orang lain atau tidak menghina orang lain? Menggosip atau tidak menggosip? Ini menerangi jalan kita. Kalau kita ingat selalu hukum Taurat, kita akan selalu diterangi jalannya. Dan ketiga, sebagai pedang. Sebagai pedang. Kenapa sebagai pedang? Pedang itu memiliki 2 mata sisi. Dan kalau kita berbicara tentang hukum Taurat, ini berbicara tentang sisi yang pertama, untuk menghukum. Sisi yang kedua untuk memberikan pembenaran, atau mau kita katakan sebagai apa kok saya tiba-tiba lupa kata bahasa Indonesianya, untuk menyatakan bahwa orang ini adalah orang yang benar, semacam itu. Oke, jadi begini, ketika di zaman dulu, kalau raja itu akan memegang satu pedangnya. Dan pedangnya ini memiliki 2 fungsi. Dia bisa menggunakannya untuk menghukum orang, yaitu dengan membunuh orang itu, berarti dia hukum orang itu. Atau dia akan memberikan penghargaan. Nah, ini dia, penghargaan. Kita pernah lihat film-film perang zaman dulu. Kalau ada panglima perang yang sudah berhasil dalam peperangan, dia akan taruh pedangnya di atas bahu orang itu sebagai sebuah bentuk penghargaan, pernyataan di depan semua orang betapa berhasilnya panglima perang ini. Itu gunanya pedang. Itu gunanya hukum Taurat, untuk memberitahukan kita apakah kita ini sudah sempurna atau belum, untuk menghargai, memberikan kita penghargaan. Nanti ketika kita ketemu Tuhan, Tuhan akan bilang, oh, anakku yang satu ini telah berjuang mengikuti seluruh hukum Taurat. Atau kalau kita tidak percaya Tuhan, Tuhan akan gunakan hukum Taurat untuk menghakimi kita. Dia akan bacakan kepada kita hukum Taurat dan katakan sama kita, kamu sudah langgar semua hukum Taurat dan kamu tidak bertobat, kamu dihukum. Itu fungsinya hukum Taurat. Jadi sebagai cermin, sebagai lampu, dan sebagai pedang. Makanya hukum Taurat, 10 hukum Taurat sangat penting.
Bukan hanya di zaman dahulu kala, tapi sampai hari ini, bahkan sampai akhir dunia ini. Hukum Taurat masih berlaku. Dan kita harus sangat-sangat mengerti dan mengenal 10 hukum Taurat ini. Karena masa depan kita juga ada di sini. Oke, kembali bukan untuk menghukum kita karena kita sudah tidak lagi dihukum karena kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi bermanfaat bagi kita. Makanya di sini dikatakan penyebutan penggunaan hukum sebelumnya tidaklah juga bertentangan dengan anugerah Injil, tetapi dengan manis selaras dengannya. Jadi kalau kita bilang hukum Taurat masih berlaku, bukan berarti Injil tidak berlaku, tapi sejalan. Injil dan hukum Taurat itu sejalan. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena kita berdosa. Dari mana kita tahu kita berdosa? Dari hukum Taurat. Kan begitu. Jadi itu selaras. Mereka ini tidak saling bertolak belakang, bertentangan, tidak, selaras. Saling membantu satu dengan lain. Supaya orang bertobat, Injil diberitakan, hukum Taurat juga harus diberitahu. Supaya orang sadar bahwa dia berdosa. Kebutuhan orang akan juru selamat itu dimulai dari kesadaran bahwa dia orang berdosa. Dan kalau dia mau sadar dia orang berdosa, dari mana dia tahu dia orang berdosa? Dari hukum Taurat. Jadi sejalan. Oke? Roh Kristus menundukkan dan memampukan kehendak manusia untuk melakukannya dengan bebas dan dengan sukacita, yang mana merupakan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam hukum Taurat dan diharuskan untuk dilakukan. Kalian tahu begitu banyak orang Kristen ketika dibilang hukum Taurat sudah tidak berlaku, semuanya happy, senang. Itu bukan orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar ketika mendengar hukum Taurat, mereka bisa mau melakukannya dengan sukacita. Mereka senang melakukannya. Karena ini hukum Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, mau aku melakukan ini, dan dia bahkan memampukan aku untuk melakukannya. Ingat, mari kita lihat Yohanes 1. Ini selalu harus menjadi hal yang kita ingat. Ketika kita disebut anak-anak Allah, itu bukan hanya sebutan, itu bukan hanya sebuah status, bukan. Tapi dikatakan di sini, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita memiliki kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan apa itu kuasa menjadi anak Allah? Itu bukan kuasa menyembuhkan, itu bukan kuasa untuk melakukan mujizat. Karena begitu banyak orang melakukan mujizat juga bukan anak Allah. Iblis saja bisa buat mujizat, dan dia bukan anak Allah. Jadi apa ini kuasa untuk menjadi anak Allah? Kuasa untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan status kita. Kalau kamu adalah anak, kamu hidup seperti perintah dari bapakmu. Itu baru kamu anak. Makanya di dalam dunia ini saja banyak orang tua tidak mengakui anaknya. Kenapa dia tidak mengakui anaknya? Karena anaknya tidak mau ikut dia. Kan begitu. Jadi kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita harus ikut Tuhan. Dan kita diberikan kuasa untuk ikut Tuhan. Jadi kalau dibilang ada hukum Tuhan, ada hukum Taurat, jangan anggap itu sebagai beban. Itu bukan beban. Kita harus bisa menikmatinya. Kita harus bisa menjalaninya dengan sukacita. Oke, jadi jangan Lalu saya rasa kita berhenti di sini karena minggu depan kita akan mulai melihat setiap hukum Taurat. Oke, di dalam Katekismus Besar Westminster, pertanyaan 91 sampai 148, kita akan melihat hukum-hukum Taurat dijelaskan mulai dari yang pertama sampai yang ke-10. Dan kita akan melihat betapa detailnya dan betapa banyak yang sudah kita langgar. Oke, jadi kita akan lihat sama-sama mulai minggu depan. Ada pertanyaan dari kita? Baik Anda di gereja maupun yang melalui Zoom. Baik dari apa yang sudah kita pelajari, atau dari apa yang kita dengar di luar, yang kita mau tanyakan, dari apa yang kita baca, boleh ditanyakan. Ya, Ibu Mama Bonita, silakan. Oke, menarik pertanyaannya. Bagi kita yang ada di Zoom mungkin tidak dengar,
Pertanyaan adalah, tadi segala sesuatu telah ditetapkan. Tapi bagaimana dengan perintah Tuhan bahwa kita juga harus meminta? Kalau sudah apakah intinya kalau sudah ditetapkan harusnya tidak perlu minta? Begitu kan? Oke. Ari, kamu berdoa tidak? Kamu ada berdoa sama Tuhan? Ada ya? Kamu lama kali jawab. Kamu ada minta sama Tuhan sesuatu kan? Tapi tadi barusan kamu pelajari bahwa Tuhan sudah tetapkan. Jadi sekarang pertanyaan Ibu Bonita sama kamu. Kenapa kamu minta? Apa gunanya lagi kamu minta? Berarti kamu selama ini salah. Kenapa kamu minta? Tuhan sudah tetapkan, gak usah minta-minta. Ya Ari, mulai hari ini jangan minta lagi Ari. Udah ditetapkan Tuhan. Ayo Ari, kenapa lama kali jawab? Kamu mau ada teman kamu yang mau bantu kamu? Kamu boleh pilih siapa saja yang ada dalam ruangan ini. Marco, saudaramu Ari meminta bantuan, tolong bantu. Gimana menurut kamu Marco? Kenapa harus minta lagi padahal sudah ditetapkan? Call a friend. 50-50. Marco, mau minta bantuan juga? Oh iya, minta bantuan juga. Kalian ini siapa kamu mau minta bantuan? Minta bantuan saya. Siapa? Ibu Murni. Aduh, jangan, dia kayaknya mau mengurus sujeran. Ari, kamu tahu nggak kalau mama kamu itu sayang sama kamu? Tahu kan? Kamu tahu nggak kalau mama kamu itu peduli dengan apa yang kamu butuhkan? Tapi kenapa kamu masih minta-minta sama mamamu? Itu jawabannya. Sesederhana itu. Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu. Tapi kenapa kita masih minta? Pertama tentu perintah Tuhan supaya kita berdoa. Kedua, karena kita tidak tahu. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, makanya berdoa itu saya bilang, berdoa itu bukan hanya sekedar meminta. Pergumulan itu bukan pergumulan meminta. Kalau orang berbicara tentang pergumulan seolah-olah meminta sekeras-keras, ya Tuhan berikan, memelas, memohon Tuhan berikan ini, aku mau berikan. Itu bukan pergumulan. Pergumulan yang Tuhan masukkan dalam firman Tuhan adalah di samping meminta, sambil kita memikirkan, merenungkan apa kehendak Tuhan sebenarnya. Jadi meminta itu bukan hanya ngomong, tapi pikiran dan hati kita itu berpikir, merenung, ini tidak kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab kita untuk berapa lama, kita harus sudah mulai bertanya, ini kehendak Tuhan atau bukan. Makanya bergumul itu seperti Rasul Paulus, kembali contohnya. Bergumul dia 3 kali dia berdoa, itu namanya bergumul. Tapi ketika dia bergumul ini bukan hanya dia minta, tapi dia coba dengarkan. Dia coba cari tahu apa kehendak Tuhan. Dan akhirnya dia temukan jawabannya. Tuhan bilang, kamu tidak kusembuhkan. Nah, itu jawaban Tuhan. Nah, itu namanya bergumul. Jadi kenapa kita masih meminta walaupun Tuhan sudah tetapkan? Sesederhana itu. Karena Tuhan sudah perintahkan dan karena kita butuh Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan tetapkan. Jadi kita harus meminta. Kita tanya sama Dia. Oke? Dan dalam proses kita meminta, kenapa Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, Tuhan tidak bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kamu minta. Hati-hati. Karena akan ada orang yang menambahkan ini.
Jawab kata Tuhan adalah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lalu apa yang akan diberikan kepadamu? Seluruh Alkitab akan menjawab kepada kita. Salah satunya Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Jadi apa yang akan diberikan Tuhan kepadamu? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kamu. Bukan sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, kembali, kenapa? Bagaimana caranya? Ya, pergumulan tadi. Kembali ke situ. Penjelasan tentang pergumulan tadi. Oke? Oke, Bu. Satu lagi, Ibu Bonita, silakan. Kan tadi ada yang terpilih, ditetapkan untuk selamat, ada yang tidak ditetapkan. Nah, yang ini tadi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia berteman sama orang yang tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya dia mengikuti ini. Apakah dia sudah ditetapkan juga untuk tidak selamat? Oke, pertama, bagi kita yang ada di Zoom, pertanyaan Ibu Bonita adalah, ada orang yang sudah ditetapkan untuk selamat, ada orang yang dibiarkan untuk tidak selamat, kan seperti itu. Lalu ada orang yang selama ini mungkin dia orang Kristen atau bahkan lahir dari keluarga Kristen, sudah dibaptis ke gereja segala macam, dia orang Kristen. Lalu dia berteman dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya mereka menikah dan dia ikut orang itu. Ya kan? Dia ikut orang itu, dia menjadi agama lain, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dia ditetapkan untuk tidak selamat? Begitu pertanyaan Ibu ya. Pertama, tidak ada yang namanya ditetapkan untuk tidak selamat. Tadi kan kita bilang ditetapkan itu untuk selamat. Yang tidak selamat itu dibiarkan. Oke, nah saya rasa itu maksudnya Ibu juga. Apakah dia tergolong orang yang dibiarkan? Saya barusan tadi membaca satu kutipan dari Spurgeon. Spurgeon bilang, orang yang suatu hari meninggalkan iman Kristennya adalah orang yang tidak pernah punya iman Kristen. Jadi selama ini ketika dia bilang dia orang Kristen, dia belum Kristen. Karena Kristen itu bukan hanya status. Itu berbicara tentang iman. Apakah orang itu punya iman atau tidak, itu adalah pertanyaan kedua. Orang bisa mengaku, aku adalah orang Kristen. Tapi apakah dia benar punya iman, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan fakta bahwa dia begitu cepat meninggalkan Tuhan, itu adalah artinya dia tidak pernah punya iman. Oke, dia tidak pernah punya iman. Dia, kalau dibilang apakah dia tergolong orang yang akan dibiarkan Tuhan untuk masuk neraka, jawabannya adalah kalau dia masih hidup, kita belum tahu. Siapa tahu nanti suatu hari dia sadar dan bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Itu terjadi kepada papa saya. Karena mama saya itu lahir di keluarga Muslim, papa saya Kristen dari muda. Lalu untuk mendapatkan mama saya, dia jadi Islam. Papa saya jadi Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan bekerja, mama saya masuk Kristen, papa saya kembali menjadi Kristen. Di situ terjadi sebuah pertobatan. Jadi mungkin selama ini itu ada dua kemungkinan kalau begitu. Apakah selama ini dia tidak punya iman Kristen, lalu dia berpaling dari iman Kristen itu, yang dia sebut iman Kristen, lalu dia bertobat dan sungguh-sungguh punya iman Kristen. Atau dia sudah sungguh-sungguh punya iman Kristen, tapi ada masa di mana dia menyangkal Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus, menyangkal Tuhan Yesus, tidak mengakui Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dia kemudian bertobat dari itu. Sama seperti Petrus, bertobat dari itu. Jadi kalau ibu tanya apakah orang ini tergolong orang yang akan dibiarkan Tuhan masuk neraka, kita belum tahu. Kalau dia masih hidup, Bu ya. Tapi kalau dia sudah mati dalam hal dia sudah ikut agama lain dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi, berarti dia tergolong orang yang sudah dibiarkan oleh Tuhan untuk masuk dalam api neraka. Oke, Bu? Ya. Ada lagi? Baik, menarik. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya. Bagi kita yang ada di Zoom juga boleh. Jangan segan-segan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, minggu depan saya jawab. Karena saya harus search dulu jawabannya. Ya, Pak Simamora.
Pas dia mau mati. Oke, pertanyaan Bapak Simamora bagi kita yang ada di Zoom. Ya, itulah jawabannya. Bapak udah jawab sendiri. Sama. Maksud bagi kita yang ada di Zoom, meminta Tuhan Yesus untuk ampuni dia dari dosanya. Oke, pertanyaan Bapak Simamora bagi kita yang ada di Zoom adalah, ada orang yang selama ini tidak percaya Tuhan Yesus, tapi karena melihat hidup kita, kesaksian kita atau Injil yang kita beritakan, suatu hari dia percaya kepada Tuhan Yesus dan itu sudah di ujung hidupnya. Kan begitu Pak ya? Apakah dia selamat atau tidak? Dan tadi Pak Simamora sudah sebutkan tentang orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus, sama halnya. Mungkin nanti terserah mau dia dikubur seperti apa, mungkin keluarganya tidak tahu. Ya, dia sudah percaya Tuhan Yesus dan mungkin keluarganya juga berkeras, oh enggak, dia bukan orang Kristen, dia harus dikubur dengan cara agama lain, terserah. Itu tidak apa-apa. Yang penting imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu namanya misteri keselamatan. Oke, makanya kalau kita punya teman atau saudara yang begitu kita rindukan supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, jangan menyerah sampai nafas terakhir. Karena kita tidak pernah tahu ketetapan Tuhan tadi, kapan dan bagaimana waktunya. Tapi kalau kita ada di dalamnya, ambil andil di dalamnya atau berusaha di dalamnya, kita akan bersuka cita. Karena kita berjuang untuk Dia. Nah, kalau kita ada orang yang kita kenal dan mereka melalui pelayanan kita percaya kepada Tuhan Yesus, yakinlah kamu akan merasakan sukacita yang besar. Sungguh itu adalah sukacita yang tidak terbanding. Dulu waktu kami melayani di Singapura, ada beberapa orang dari agama lain kita injili dan percaya Tuhan Yesus. Wah, itu sukacitanya sudah kita bilang, mati pun aku sekarang, aku senang. Karena sudah ada yang aku bawa kepada Tuhan. Nah, itu sangat penting. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan lagi minggu depan ya, karena udah lewat waktu kita ya, supaya tidak terlalu kemalaman. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan banyak hal, khususnya dalam kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk